Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hendra Burhanuddin. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik, bukan? Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Menyimpulkan makna puisi dengan mengenali unsur fisik dan batin suatu puisi yang telah kita bahas sebelumnya, tentu kalian akan mudah menyimpulkan maksud dari puisi itu. Dengan memaknai majas, kata lambang, pengimajinasian yang dulu pernah kita bahas juga, tentu kalian akan mudah mengetahui tema dan amanatnya. Kegiatan menyimpulkan puisi dapat dilakukan dengan memparafrasekan puisi. Apa itu parafrase? Parafrase adalah mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Sedangkan prosa di sini berarti adalah karangan bebas. Prosa biasanya digunakan untuk menulis cerita. Jadi, parafrase dapat kita maknai dengan mengubah puisi menjadi bentuk cerita atau prosa. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak puisi Chairil Anwar yang berjudul Hampa. Coba kalian perhatikan puisi yang pertama dengan puisi yang sudah menjadi parafrase. Apakah perbedaannya cukup menonjol? Misalnya di baris pertama, sepi di luar, sepi menekan mendesak, diubah menjadi keadaan amat sepi di luar sana. Keadaan sepi itu menekan dan mendesak. Kata yang berada di dalam kurung adalah kata tambahan, sedangkan kata yang tidak diberi kurung adalah kata yang ada di dalam puisi yang sebenarnya. Lalu apa fungsinya kata di dalam kurung ini? Kata yang ada di dalam kurung ini adalah kata-kata tambahan yang kita masukkan ke dalam puisi, sehingga membuat puisi itu terasa hidup, dan puisi ini menjadi puisi dalam bentuk cerita. Perlu diketahui bahwa puisi itu menggunakan bahasa yang singkat, dalam hal ini bahasa yang padat. Sedangkan parafrase lebih ke penambahan kata-kata agar terlihat lebih panjang dan lebih menghidupkan kata-kata yang singkat itu menjadi sebuah cerita. Maka perlu ditambahkan kata-kata baru agar bahasa yang sebelumnya singkat menjadi sebuah cerita yang enak dinikmati dan menjadi lebih hidup. Kita lanjutkan. Pepohonan itu tak bergerak sampai ke puncaknya. Sepi itu memangutku. Tak satu kuasa pun dapat melepas dan merenggutnya dariku. Banyak sekali penambahan kata. Misalnya pepohonan itu, imbuhannya, kata itu, imbuhanku pun dapat, dan imbuhannya dariku. Itu adalah kata-kata tambahan yang bisa dimasukkan ke dalam puisi yang sebelumnya sangat padat, dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan penambahan kata-kata yang lumayan panjang, atau dalam hari ini bisa menjadi sebuah cerita. Setelah kita memparafrasekan puisi Hampa tadi, kita baru bisa memaknai maksud dari puisi itu. Makna puisi Hampa. Puisi tersebut berisi tentang kegusaran penulis yang merasa kesepian. Rasa kesepian itu ditunjukkan kepada Sri yang tertulis di baris setelah judul. Apakah kalian paham mendengarkan materi hari ini? Baik, saya Hendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.